warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Sahabat Disdik, pada podcast kali ini kita akan bincang-bincang nih dengan Ibu Dona Yuliasari, SPD, MSI. Kita bincang tentang apa ya ini? Mungkin sahabat Disdik belum pernah mendengar Kapten Akun Belajar. Nah, selain dari superhero yang ada Kapten Amerika, ternyata ada juga loh Kapten Akun Belajar ini. Dan juga kita akan membahas tentang Ki Hajar STEM 2024. Baik, kita sapa dulu ya Ibu Dona Yuliasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Terima kasih, Ibu. Ini mohon izin saya sapa Bu Dona, boleh ya? Bu Dona boleh, Kak Dona boleh, bebas boleh. aja. Baik, Bu Dona, ini kita ada Ki Hajar STEM 2024 ini kemarin. Betul. Saya lihat Bu Dona menjadi narasumber dari kegiatan optimalisasi untuk Ki Hajar STEM 2024 ya, Bu Dona ya. Betul. Terus ada Kapten Akun Belajar. Nah, seperti itu. Mungkin banyak sekali nih dari sahabat Disdik belum tahu apa itu Kapten Akun Belajar. Dan juga sahabat Disdik, Bu Dona ini juga adalah Duta Teknologi tahun 2019. Baik, sahabat Disdik, untuk berkenalan lebih lanjut ini mengenai profil Bu Dona mohon izin silakan disapa sahabat Disdik kita. Oke, terima kasih Mbak Din. Izin saya menyapa. Halo sahabat Disdik, saya Dona Yuliasari. Saya adalah Kapten Belajar ID Provinsi Jambi. Saya juga adalah Duta Teknologi Provinsi Jambi tahun 2019. Selain itu, saya juga mengajar di SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Wah, Ibu guru nih ya? Iya, guru. Mengampu bidang studi apa nih? Fisika dong. Fisika, luar biasa ini sahabat Disdik, fisika. Baik, kita ini pembahasan kita cukup panjang hari ini ya sahabat Disdik. Ikutin ya dari awal sampai akhir karena banyak sekali informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dona pada podcast kita kali ini. Ada Ki Hajar STEM, ada Kapten Belajar ID, dan juga nanti pasti harus belajar akunnya ya, harus membahas juga akunnya. Awal-awalnya nih Mbak, kita awali perbincangan kita dengan membahas Ki Hajar STEM 2024. Apa yang dimaksud dengan Ki Hajar STEM 2024? Mungkin banyak sahabat Disdik kita yang belum mengetahui apa itu Ki Hajar STEM. Oke, jadi Mbak Din, Ki Hajar STEM ini adalah ajang tahunan untuk siswa dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai wadah nih. Kan selama ini biasanya wadah-wadah perlombaan itu jarang yang ada ya. Nah, ini diberikan oleh Kemendikbud untuk siswa-siswa kita biar mereka bisa mengikuti kegiatan itu, meningkatkan literasi, kemudian menjadi peningkatan kompetensi bagi diri mereka sendiri gitu. Baik, berarti ini ajang untuk mengembangkan diri ya. Betul. Bagi siswa. Berarti ini fokusnya ke siswa. Benar, ke siswa. Ke siswa, baik. Nah, ini tujuan diselenggarakan Ki Hajar STEM ini apa, Bu Dona? Tadi sudah sedikit disinggung tadi ya. Jadi ada beberapa tujuan untuk Ki Hajar STEM ini. Yang pertama itu tentu saja implementasi kurikulum merdeka, di mana kita sekarang sedang menggalakkan yang namanya karakter profil pelajar Pancasila. Jadi dengan mengikuti kegiatan ini, pelajar-pelajar itu bisa meningkatkan karakternya. Kemudian tentu saja meningkatkan kompetensi TIK-nya, karena ada proyek berbasis STEM yang akan mereka buat. STEM ini apa? STEM ini adalah Science, Teknologi, Engineering, sama Matematik. Jadi perpaduan dari beberapa ilmu pelajaran yang mereka peroleh di sekolah menjadi sebuah desain project. Science, Teknologi, Engineering, sama Matematik terakhirnya. Oh, itu STEM-nya itu. Iya, benar. Ya. Oke, lanjut Mbak. Oke, jadi yang terakhir itu tadi peningkatan kompetensi ya, yang jelas mereka. Kemudian mereka juga bisa melatih komunikasi karena nanti akan ada sesi wawancara. Jadi berkomunikasi dengan para juri, bagaimana mereka menyampaikan ide kreatif dan kritis mereka. Gitu. Baik, Bu Dona. Nah, ini kira-kira siapa saja nih yang bisa mengikuti kegiatan Ki Hajar STEM ini? Semua siswa kita dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Jadi kalau dari jenjang SD itu siswa kelas 4, 5, 6, kemudian jenjang SMP 7, 8, 9, SMK dan SLB itu 10, 11, 12. Berarti untuk SD kelas atas ya? Kelas atas, benar. Baik. Dan ini anak kelas semua ya, 4, 5, 6, berarti anak kelas 12 pun bisa ikut ya berarti? Iya, kelas 12 bisa ikut. Iya. Nah, ini mengenai
tadi pesertanya sudah jelas ya, berarti dari SD, bukan hanya anak SMA, SMK, Bukan. SMP saja, bukannya berarti SD pun bisa, SMP pun bisa. Baik, nah ini bagaimana tahapan-tahapan dari mengikuti kegiatan Ki Hajar STEM ini? Oke, baik. Jadi ada beberapa tahapan, Mbak Din, kalau anak-anak kita mengikuti Ki Hajar STEM. Yang pertama mereka tentu saja harus mendaftar nih, ya. Pendaftaran sedang kita buka. Jadi adik-adik, ayo silakan mendaftar sampai tanggal 9 Agustus nanti. Jadi masih agak lama ya waktunya, masih lama ya. Masih lama mempersiapkan diri untuk mendaftar. Kemudian nanti tanggal 10 ada tahapannya lagi, yaitu tahapan basic, di mana adik-adik kita yang sudah mendaftar dan sudah menjadi peserta itu akan mengikuti ujian. Ujiannya itu 20 soal, itu dalam waktu 90 menit, dan ujiannya itu soal-soal yang berbasis STEM tadi. Oh gitu. Ya. Nah nanti setelah itu ada tahapan lagi, 20 orang yang terbaik di setiap jenjang. Tadi kan ada jenjang SD, SMP, SMA, SMK ya. Nah 20 yang terbaik itu nanti masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan intermediate. Di intermediate itu mereka juga mengerjakan soal. Soalnya masih STEM juga. Tapi sekarang hanya 20 saja. 20 saja per tingkatan. Kemudian nanti mereka ikut nih, berhasil lolos, nilainya oke. 2 tim diambil untuk mengikuti tahap berikutnya, yaitu tahap advance. Gitu. Berarti ada 3 tahap ya? Ada 3 tahap sampai final. Terakhir final, itu final. 4 tahap berarti final. Kalau finalnya ini sendiri 1 tim aja. Jadi per provinsi cuma ada 1 tim perwakilan yang nantinya akan dikompetisikan bersama dengan seluruh provinsi di Indonesia nasional. Iya, dipanggil mereka untuk berkompetisi dengan seluruh teman-teman di Indonesia. Baik. Gitu. Ini mengenai tahap basic, tadi intermediate dan juga advance, ini dilakukan secara daring atau secara daring? Kalau untuk yang basic, kemudian intermediate sama advance itu daring. Nanti ketika sudah masuk ke tahap final, mereka akan dipanggil, itu wawancara, dipilih 1 terbaik, itu secara luring. Wow, luar biasa sekali. Persiapkan diri ya, sahabat Disdik, terutama peserta didik gitu ya. Dan pembinanya, ada pembina nggak ya? Ada dong pembinanya. Jadi 1 tim itu akan didampingi sama 1 guru koordinator. Iya. Baik. Persiapkan diri ya sahabat Disdik, peserta didik dan juga pembinanya ini harus, artinya kita harus bisa masuk ke nasional ya? Oh iya, Jambi itu setiap tahun selalu ada yang masuk ke nasional. Selalu ada. Dan berprestasi mudah-mudahan di nasional nanti. Iya, berprestasi, mendapat juara, tapi masih didominasi 1 sekolah ini. Jadi belum merata ke beberapa sekolah. Jadi setiap tahun dia itu gitu. lagi. Iya, begitu. Mungkin sekolah lain bisa memotivasi diri. Benar. Mungkin nanti Dinas Pendidikan bisa mengundang tim juara untuk bisa menjadi motivasi untuk sharing yang lain. Iya, saling bertukar informasi. Benar. Baik, nah untuk Ki Hajar STEM 2024 ini ada tema nggak kira-kira? Apa tema yang diusung? Temanya itu iklim dan lingkungan. Jadi kita tahu sendiri kalau sekarang ini cuacanya sudah sangat tidak menentu ya, bentar hujan, bentar panas. Nah, jadi bagaimana siswa-siswa nanti yang ikut menjadi peserta itu bisa merancang sebuah proyek yang nantinya bisa menjadi sebuah inovasi. Gimana sih? Apa sih yang akan mereka lakukan tentang iklim dan lingkungan begitu? Iklim dan lingkungan. Baik, itu memang tren global ya, seperti itu. Iya. Nah, ini bagi sahabat Disdik mungkin yang ingin mengikuti Ki Hajar STEM, ingin tahu nih lini masa pendaftaran atau proses seleksinya itu bagaimana? Tangga-tangganya. Oke, jadi tadi udah sempat kita sampaikan bahwa pendaftarannya itu sampai tanggal 9 Agustus ya, sampai tanggal 9 Agustus. Ingat, setelah itu ujian di tanggal 10 ya. Ujiannya itu secara online, nantinya setelah tanggal 10 itu akan ada pengumuman. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya tanggal 24. Tanggal 24 Agustus itu tahap intermediate, ujian lagi untuk soal-soalnya. Nanti setelah 24 itu jaraknya cuma sedikit tuh.
24, 26 itu sudah pengumuman langsung, baru disampaikan bahwa siapa saja 2 tim yang masuk ke tahap advance-nya. Nah, dari tanggal 26 itu ada waktu jeda kurang lebih seminggu untuk mereka mempersiapkan desain. Jadi di advance itu baru desainnya, baru desain. Gimana sih mereka mau bikin desain project tentang apa sih? Ya, itu seminggu, kurang lebih seminggu ya waktunya ya. Kemudian nanti dari 2 tim itu yang berhasil masuk ke final itu 1 tim itu nanti akan dipanggil ke Jakarta. 1 tim terdiri dari berapa orang? 3 orang. 3 orang. Baik. Nah ini begitu sahabat Disdik, lini masa pendaftarannya jangan sampai kelewat ya, dipantengin terus ini berarti. Dipantengin terus. Baik, terus nah ini bagaimana apabila ada dari peserta Ki Hajar STEM ini yang berprestasi, kira-kira mereka dapat apresiasi apa sih, Bu? Luar biasa, namanya Anugerah Ki Hajar. Jadi Anugerah Ki Hajar itu nanti mereka akan dipanggil, biasanya pakai baju adat tuh Mbak Din, pakai baju adat masing-masing provinsi ya. Dipanggil ke sana, mereka akan dapatkan pasti tabungan ya, tabungan pendidikan, kemudian hadiah-hadiah lain dari sponsor banyak biasanya. Dan itu luar biasa sekali, yang paling penting itu tuh pengalaman sih ya, pengalaman yang luar biasa itu yang mereka peroleh. Itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Mungkin ada sertifikat juga ya? Ada sertifikat untuk guru pembimbing 32 JP. Jadi kan kalau sekarang kan guru-guru pembimbing juga membutuhkan itu ya sebagai guru pembimbing dapat juga. Dapat dong pasti. Baik. Nah ini tata cara. Nah ini mungkin barangkali dari sahabat Disdik ini banyak ingin tahu bagaimana tata cara secara detail ini Bu Dona untuk ikut dari Ki Hajar STEM ini ya. Jadi untuk ikut Ki Hajar STEM ini anak-anak butuh yang pertama NPSN ya, kemudian NISN-nya itu tentu saja sudah ada ya dari SD. Kemudian mereka butuh data diri mereka sama data guru pembimbing. Nanti anak-anak tinggal ketik saja di browsernya, boleh tinggal ketik aja pendaftaran Ki Hajar STEM 2024 ya. Jadi nanti anak-anak masuk ke webnya, kemudian klik daftar, nanti akan ada form. Mereka akan mengisi form. Pertama masukin NPSN. Kalau sekolahnya sudah terdata, itu akan langsung ada data sekolahnya. Mereka mengisi data mereka. Datanya itu tadi akun belajar. Yang paling penting itu mereka punya akun belajar. Nah, itu. Nanti kita bahas. Ya. Nanti bagaimana caranya. Siap. Sobat Disdik ikutin terus ya, ini yang belum punya akun belajar nanti kita dapat informasi detail dari Bu Dona. Lanjut Bu Dona. Jadi setelah memasukkan akun belajar, mereka masukin data nama, kemudian kelas, kemudian juga nanti nomor handphone. Nah, nomor handphone itu boleh nomor handphone mereka, boleh nomor handphone pembimbing. Selesai sudah mereka terdaftar, yang paling penting itu adalah konfirmasi kesediaan. Jadi nanti akan ada email masuk di inbox ketua tim. Ketua tim itu adalah salah satu dari 3 orang tadi. Jadi bebas siapa aja Mbak Din, nggak harus gurunya menentukan siapa. Yang bersedia jadi ketua tim siapa nih ya. Nah itu yang akan dijadikan email akses datanya. Masuklah emailnya, konfirmasi, selesai. Tinggal mengikuti kegiatannya lagi. Apabila ada kendala-kendala, nah ini biasanya ada kendala nggak pada saat pendaftaran? Benar. Cara mengantisipasinya? Kendala itu biasanya NPSN tidak tersedia, apalagi crowdednya ketika mau deket-deket nih, Mbak Din. Kalau tahun lalu itu tuh sampai nggak bisa akses ya. Jadi yang pasti adik-adik siswa ini nih jangan daftarnya mendekati hari H ya. Itu pada pasti ramai banget kendalanya, yang terjadi jaringan lah, kemudian tidak bisa masuk lah. Jadi langsung sekarang kalau udah siap langsung daftar sekarang. Kemudian kalau punya kendala kita punya help desk-nya. Jadi di webnya Ki Hajar itu ada help desk. Nanti diarahkan untuk menyampaikan kendalanya di sana. Nanti akan dibantu WhatsApp-nya. Iya baik Bu, ada WhatsApp. Ada WhatsApp help desk-nya. Nah ini untuk kanal informasinya kira-kira apa aja? Ada Telegram. Kita punya Telegram Ki Hajar STEM yang bisa adik-adik ikuti. Nanti ketika adik-adik masuk ke webnya itu di sana udah lengkap kontaknya ada. Webnya apa nih Bu Dona? Ki Hajar STEM 2024. Tuh Ki Hajar STEM 2024 di sana lengkap semua berarti. Lengkap semuanya. Sampai latihan soal juga ada. Jadi nanti akan didampingi sama guru pembimbingnya untuk mengikuti latihan soal. Ada latihan soal. Ada dong, juga. ada. Wah itu sudah cukup padat informasi untuk Ki Hajar STEM ya, peserta didik kita bagi yang berminat dan juga guru pembimbing. Guru apa sih istilahnya tadi? Guru koordinator pembimbing. Guru koordinator pembimbing. Baik sahabat Disdik.
Baik, sahabat Disdik, kita masih bersama dengan Ibu Dona Yuliasari, SPD MSI, yang beliau merupakan adalah Kapten Belajar ya. Kapten Belajar apa? Kapten Belajar ID. Kapten Belajar ID. Baik, mungkin banyak sekali dari peserta didik belum pernah mendengar nih apa itu Kapten Belajar ID. Terus bagaimana peran dari seorang Kapten Belajar ID dan bantuan seperti apa yang bisa didapatkan dari seorang Kapten Belajar ID, baik untuk pendidik dan juga para tenaga pendidikan mungkin ya. Iya, benar. Baik, dan sahabat Disdik ikuti yuk sampai akhir ya perbincangan kita, karena ini menarik sekali ya sahabat Disdik. Baik Bu Dona, kira-kira apa itu Kapten Belajar ID? Oke, terima kasih Mbak Din. Jadi Kapten Belajar ID itu adalah orang-orang yang dipilih yang menjadi bantuan ini ya. Jadi pasukannya Kemendikbudristek, BLPT Pusdatin untuk mengusung bagaimana penggunaan akun Belajar ID di provinsi masing-masing. Apakah akun Belajar ID-nya sudah dimanfaatkan dengan baik? Apakah akun belajarnya tidak disalahgunakan? Jadi di sanalah gunanya atau fungsinya kapten dan ko-kapten. Jadi selain kapten ada ko-kapten. Ada ko-kapten. Ada ko-kapten juga. Bedanya itu? Kalau kapten itu kita membawahi 11 kabupaten kota. Jadi dari 11 kabupaten di Provinsi Jambi ya, di Provinsi Jambi. Kalau di provinsi lain tentu saja kabupaten kota masing-masing. Jadi masing-masing provinsi itu punya satu kapten dan punya beberapa ko-kapten berdasarkan kabupatennya masing-masing. Begitu. Berarti kalau kita punya ko-kaptennya 11 ya? 11 kabupaten kota punya ko-kapten, kemudian koordinator dari mereka adalah kaptennya. Gitu. Baik. Nah, peran dari kapten dan ko-kapten ini apa saja Bu Dona? Perannya itu terutama untuk penggunaan akun Belajar ID. Jadi tadi disampaikan bahwa bagaimana sih pemanfaatan akun Belajar ID di provinsi masing-masing, kemudian bagaimana adopsinya. Sekarang ini sedang dikejar nih Mbak Din, karena rata-rata itu belum sampai 100%. Ya, jadi kita mengejar sampai 100% untuk adopsi akun Belajar ID. Kemudian tentu saja nantinya ketika ada kendala itu akan ke kapten dan ko-kapten. Kemudian tentu saja ada banyak sekali komunikasi yang bisa dilakukan bersama dengan tim Pusdatin, tim Revo, Google sendiri sebagai user ID-nya nanti ya penggunanya untuk akun Belajar ID begitu Mbak. Artinya begini, sahabat Disdik, apabila ada kendala-kendala ini dalam mengakses akun Belajar ID, termasuk Ki Hajar tadi itu juga bisa ikut harus punya akun Belajar. Nah, apabila ada kendala silakan hubungi kapten dan ko-kapten Belajar di Provinsi Jambi. Ini Bu Dona, ini kaptennya. Baik, Bu Dona selaku kapten Belajar ID ini ya, kira-kira apa pengalaman yang telah berapa lama Bu sudah menjadi kapten? 2020 ya. Dari 2020 persesjennya keluar baru kita aktif sesuai dengan akun keluar itu. Iya, baik, mungkin banyak sekali dari sahabat Disdik nih ingin tahu ya kira-kira pengalaman Bu Dona selama menjadi kapten gitu. Sharing-sharing dong Bu sama sahabat Disdik. Ini seru kalau ngomongin ini panjang banget ya. Aduh. Jadi kalau kita kapten ko-kapten itu disebut sebagai salah satunya itu tuh tim Palu Gada. Pokoknya apa lu mau gua ada. Kenapa dibilang gitu? Nanyain segala macam Mbak Din. Bahkan kadang-kadang nanyain NPWP sama kita. Padahal itu kan bukan ranahnya kita ya. Tetapi sampai ke situ. Dapodiknya nggak masuk. Kalau Dapodik masih mending ya, masih ada hubungannya ya. SIM PKB-nya kadang-kadang. Jadi pengalamannya itu tuh luar biasa. Ketemu dengan banyak orang ya, guru-guru yang kemudian juga kalau guru kita masih ini ya, masih agak enak kalau kita mendampingi mereka. Nah, yang agak segan itu tuh kalau di atasnya guru nih, karena kan seperti di dinas, pengawas, mereka juga dapat akun Belajar. Nah, kalau mereka itu agak segan nih kita ya. Bahkan saya pernah untuk kepala dinas, beberapa kepala dinas ya, itu kita harus, ini gimana nih kepala dinas nggak bisa masuk akun Belajar ID-nya nih. Nah, itu kita tetap bisa bantu. Jadi bantuan kita di sana, itu pengalaman yang luar biasa. Banyak keluarga baru tentu saja di seluruh Indonesia. Terus segala macam hal-hal itu bisa kita jadikan sebuah pembelajaran. Yang paling penting itu adalah kesabaran. Sangat harus sabar. Ya. Tetap semangat terus Bu Dona. Harus semangat dalam menjalani tugas menjadi kapten Belajar. Ini ada masa baktinya nggak?
Masa bakti nggak ada selagi kita masih terus ya, akan ada paling yang co-kapten ya. Kalau kapten itu tetap, kalau co-kapten kita bisa ganti seperti itu. Bahkan sekarang sedang ada wacana kita diberikan form untuk co-kapten yang tidak aktif itu gimana sih? Apakah akan diganti? Kemudian apakah akan ada tambahan co-kapten? Misalnya kita nanti akan ada kegiatan itu untuk membahas tentang ini, misalnya di kabupaten yang tidak aktif mau kita tambah, kemudian mau kita gantikan orangnya, itu nanti akan ada pembahasannya. Baik, ini melalui seleksi seperti apa sih Bu Dona untuk menjadi seorang kapten akun belajar ini? Kalau seleksinya itu kemarin kita awalnya dari Google Master Trainer. Jadi ada pelatihan oleh Revo, kemudian Kemendikbudristek, kita ikutlah yang namanya Google Master Trainer. Kita mempelajari apa-apa saja yang bisa dilakukan dengan Google Workspace for Education. Jadi semacam Google Spreadsheet, Google Jamboard, Google Dokumen, ya banyak semua fitur-fitur Google itu Mbak Din. Nah, itu kita pelajari, ada levelnya juga, level 1, level 2, level 3, dan ada ujiannya. Jadi masing-masing level itu kita punya ujiannya itu ada kamera hidup ya, jadi nggak boleh lihat, nggak bisa lihat dipantau banget ya. Jadi lulus level 1 masuk level 2, lulus level 2 masuk level 3, lulus level 3 nanti jadi trainer, kemudian nanti baru dari situ diseleksi lah. Nah, seleksinya itu gimana? Saya juga bingung ya karena pemilihan kapten kemarin sepertinya tahun 2020 kemarin itu yang kelihatan namanya sama tim Pusdatin cuma saya mungkin. karena jadinya akhirnya dipilih, Bu Dona silakan jadi kapten begitu. Oke, baik, selagi saya diberikan amanah saya mau. Nah, nanti silakan Bu Dona pilih teman-teman yang bisa mendampingi menjadi co-kapten. Ya, saya pilih. Nah, dan yang dipilihnya itu memang yang harus sudah level 1 paling tidak, minimal level 1 Google Master Trainer. Kalau belum nggak bisa. Begitu. Tidak ada pelatihan. Berarti tidak mudah ya sahabat Disdik untuk menjadi seorang kapten akun belajar ini. Tidak mudah. Iya, tetap semangat. Harus semangat. Baik sahabat Disdik, tetap di podcast sahabat Disdik ya. Sahabat Disdik, kita masih bersama dengan Ibu Dona Juliasari. Bu Dona, tadi Bu Dona berkali-kali nih menyinggung tentang akun belajar ID. Apa itu akun belajar ID, Bu? Oke, terima kasih Mbak Din. Sahabat Disdik, jadi akun belajar ID itu adalah akun yang diberikan oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Riset dan Teknologi ya, yang ujungnya itu domainnya belajar.id. Yang ini menjadi akun pembelajaran yang bisa digunakan oleh seluruh sahabat Disdik ya, sesuai dengan penggunanya berarti. Baik. Manfaatnya kalau kita punya akun belajar ID apa saja? Banyak sih, Mbak Din. Jadi kalau misalnya sahabat Disdik itu biasanya akun Google-nya itu penyimpanannya hanya 15 GB ya. Akun belajar ID ini kita sampai 100 GB. Ya, itu yang pertama, itu hanya yang pertama. Kemudian pemanfaatannya itu sahabat Disdik tentu saja bisa masuk ke semua Google Workspace for Education, dan itu bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Karena kan memang tujuan utama dibuatnya adalah untuk pembelajaran di kelas, kemudian juga untuk tenaga kependidikan untuk mengakses semua layanan aplikasi Kementerian Pendidikan. Ya, ada beberapa layanan aplikasi dan itu masuknya dengan akun belajar. Baik. Tentu saja dalam penggunaan akun belajar ini, akun belajar ID ini ada ketentuan-ketentuan ya dalam penggunaannya. Nah, ini kira-kira hal apa saja yang dapat dilakukan dalam penggunaan akun belajar ID ini? Iya. Tujuan utamanya, ketentuannya adalah sahabat Disdik hanya bisa menggunakan akun belajar ID untuk pembelajaran, ya, untuk akses bahan-bahan pembelajaran, kemudian untuk menggunakannya dalam pembelajaran, ya, dan tidak boleh disalahgunakan. Ya, ada beberapa yang menyalahgunakan. Jadi beberapa tahun lalu sempat itu Mbak Din akunnya itu di take down semua. Jadi akun SMA kalau saya tidak salah itu di take down semua karena ternyata ada yang menggunakan akun itu. Kalau dulu itu akunnya tidak 100 GB tapi unlimited. Jadi benar-benar bisa dipakai beratus-ratus giga dan itu dimanfaatkan untuk penambangan Bitcoin. Sehingga ketahuan dan akhirnya akunnya sempat di take down.
sekarang dikurangi jadi 100 giga ya. Jadi tapi 100 giga itu udah lumayan banget untuk Bapak Ibu, guru, kemudian apalagi siswa juga, apalagi sahabat Disdik yang lain untuk bisa memanfaatkan drive-nya yang besar itu untuk media pembelajaran. Ya, jadi penyalahgunaan seperti itu, atau ada juga nih yang pernah melakukan save video-video, film-film itu di drive-nya dan itu di take down juga. Pornografi. Benar sekali. Berarti ini ada hal-hal yang harus dihindari ya. Benar. Yang dihindari seperti itu tadi, penggunaan di luar dari akun, di luar dengan pembelajaran, di luar dari pembelajaran itu. Nah, ini mengenai perlindungan data di akun Belajar ID ini bagaimana? Perlindungan datanya aman. Jadi Bapak Ibu, sahabat Disdik semuanya tidak perlu khawatir karena semuanya sesuai dengan ketetapan dari Pusdatin Kemendikbudristek ya. Jadi yang mengelola ini adalah Pusdatin Kemendikbudristek. Mereka punya data recovery, kemudian juga penyimpanan, kemudian juga bagaimana perlindungan data, sehingga kita tidak perlu khawatir akan terjadi penyelewangan. Berarti aman lah ya, sahabat Disdik. Pokoknya share data diri kita di akun Belajar ID ini aman gitu datanya. Baik, nah selanjutnya ini akun Belajar ID ini diwajibkan nggak bagi seluruh guru atau siswa gitu? Bagaimana sifatnya? Kalau bicara diwajibkan atau enggak sih, sebenarnya disarankan ya, karena ini sudah diberikan oleh kementerian untuk dipergunakan secara gratis loh, Mbak Din. Kalau kita beli ya, sahabat Disdik coba cek, beli akun premium itu 100 giga itu berapa ratus ribu ya setahun itu ya. Saya punya yang Gmail biasa saya itu harus di-upgrade dan itu bayar per tahun ya, itu luar biasa sahabat Disdik. Nah, ini kita diberikan gratis. Jadi kalau tidak dimanfaatkan sayang banget ya, Mbak Din. Jadi kalau dibilang diwajibkan, tidak diwajibkan, tetapi kita sarankan ya daripada tidak dipergunakan karena diberikan secara gratis. Berarti ini sifatnya opsional. Opsional. Gitu ya. Kenapa Kemendikbudristek menyarankan untuk mempunyai akun Belajar ID? Kira-kira apa? Sebagai langkah permudah untuk komunikasi. Pada dasarnya adalah karena akun belajar itu SSO, jadi single sign on, semuanya masuk dengan menggunakan akun Belajar ID. Beberapa aplikasi itu sahabat Disdik itu dipantau oleh Kemendikbud itu melalui akun belajar.id. Jadi salah satu komunikasi resmi deh, begitu. Seperti itu. Nah, baik. Nah, ini terkait dengan pengguna Belajar ID ini ya, Bu Dona ya. Tadi sudah disampaikan kalau pengguna dari Belajar ID ini, akun Belajar ID ini banyak sekali dari siswa, dari guru, dari dinas juga gitu kan. Nah, ini apakah semuanya itu bisa menjadi seorang pengguna? Seperti sekolah itu kan ada banyak sekali unsur, ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, ada tata usaha, ada security dan sebagainya. Nah, ini bagaimana? Apakah ada pemisahan kategori dari pengguna atau non pengguna itu bagaimana? Oke. Jadi non pengguna dan pengguna. Saya cerita sedikit di awal ya, di awal ketika akun Belajar ID ini dibuat semua dapat, bahkan sampai ke security dan penjaga sekolah itu dapat akun belajar.id ya, karena datanya ditarik dari Dapodik dan di Dapodik mereka sudah masuk ya. Nah, setelah terjadi evaluasi ulang ya pemanfaatan akun Belajar ID, sekarang yang boleh menggunakan akun Belajar ID untuk sekolah itu hanya siswa, kemudian guru, kepala sekolah dan operator. Jadi operator itu yang ditunjuk sama sekolah. Nah, tenaga kepustakaan tidak bisa dapat, tenaga laboratorium tidak dapat, apalagi yang penjaga sekolah. Ya, jadi beruntung sekali sebenarnya yang di awal-awal itu dimanfaatkan, karena banyak yang tidak memanfaatkan akhirnya dinonaktifkan. Nah, sekarang tenaga perpustakaan itu mau bikin nggak bisa, Mbak Din. Jadi banyak sekali pertanyaan, kok saya nggak bisa, kok teman saya dapat gitu ya, padahal sama-sama tenaga perpustakaan. Nah, lihat ketika diberikan pertama kali itu dipergunakan atau enggak. Kamu mungkin diberikan tapi tidak dipergunakan, akhirnya dinonaktifkan, sementara teman tetap dipergunakan. Ya, jadi ya sekarang nggak bisa. Kalau mau tanya sekarang bisa atau enggak bikin untuk tenaga keperpustakaan, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, itu kemudian kalau di luarnya ya, di luarnya itu ada yang dari Dinas Pendidikan, Dinas biasanya ya, Dikbud juga ada yang dari Dikbud, kemudian ada juga yang pengawas, itu mendapatkan akun belajar.id. Berarti ini mengenai yang bukan di bawah Kemendikbudristek seperti Kemenak gitu, bagaimana? Bisa nggak mereka?
Kemenak itu punya akun sendiri. Mereka punya madrasah.id, tapi beda dengan belajar.id. Berarti ini jadi hanya kita khusus hanya di bawah Kemendikbudristek. Baik. Nah, ini untuk akun belajar ID ini kan ada tipe-tipe ya. Nah, ini bagaimana dengan pemisahan tipe-tipenya, penamaannya gitu? Oke. Jadi kalau untuk siswa mereka biasanya berdasarkan jenjang, ya jenjang dari SD.belajar ID, kemudian SMP.belajar ID, SMA belajar ID, SMA belajar ID, SMK, kemudian ada juga kesetaraan. Ada kesetaraan ada paket itu ya? Paket PKBM. Baik. Itu SLB juga ada. Jadi semuanya dapat. PAUD juga ada. Yang tidak dapat itu yang dikti ya. Jadi mahasiswa tidak dapat. Kemudian nggak dapat ya. Kemudian yang di luarnya itu yang tadi seperti kalau misalnya instruktur berarti instruktur belajar.id. Kemudian kalau dinas, Mbak Din punya juga ya. Berarti dinas.belajar.id ataupun dikbud.belajar.id gitu. Nah, ini mengenai penggunaan berapa lama bisa menggunakan akun belajar ID ini? Selagi menjadi tenaga pendidik, selagi menjadi guru, sahabat Disdik masih tetap bisa menggunakan akun belajar.id ini. Tetapi kalau misalnya nantinya ternyata pensiun ya, ataupun sudah tidak lagi mengajar, ada beberapa kasus seperti itu, diharapkan itu nanti kan di Dapodiknya hilang. Nah, ketika di Dapodiknya hilang, tidak boleh lagi menggunakan akun belajar ID ini ya. Sama juga seperti kisahnya ketika ada anak sekolah SD masuk ke SMP ya, mereka akan tetap mendapatkan akun belajar tapi dengan domain yang berbeda, karena tadi kan pengenamaannya beda ya. SD, SMP. Jadi korelasinya dengan Dapodik nih, Mbak Din. Dihapuskan Dapodik lama, masuk ke Dapodik baru, maka dia akan dapat akun belajar ID yang baru. Baik. Gitu. Tadi berkali-kali Bu Dona menyampaikan take down nih. Ini berarti kalau nggak dipakai-pakai berapa lama sih Bu itu di take down? Biasanya 6 bulan sampai setahun. Oh, 6 bulan sampai setahun. Baik. Tidak dimanfaatkan, maka akan dinonaktifkan ya. Jadi tidak bisa. Tapi ada juga kasus yang tadi kayak penyalahgunaan tadi ya. Kalau penyalahgunaan juga akan di take down itu yang dinonaktifkan. Ada beberapa yang tidak memanfaatkan dengan baik ya, salah-salah ya, akhirnya dinonaktifkan. Kalau sudah di take down ini nggak bisa diaktifkan kembali? Kalau ternyata itu adalah kesalahan, bisa diaktifkan kembali. Ada beberapa guru, saya nggak nyimpan macem-macem kok gitu ya. Ada beberapa, saya nggak bikin aneh-aneh kok. Atau belum aktif, tidak aktif selama berapa bulan? Itu sering tidak aktif, masih bisa diaktifkan ya, selagi memang belum dimanfaatkan untuk yang aneh-aneh, masih bisa nih ya. Tapi yang kalau penting misalnya tidak ada penyalahgunaan lah gitu ya. Yang penting tidak ada penyalahgunaan. Penyalahgunaan kesalahan pun bisa ya. Yang tadi dia merasa tidak, itu bisa dilaporkan. Baik, berarti artinya kita ada apa istilahnya, begitu di take down kita masih bisa protes lah istilahnya bisa. Uji aju banding ya, ajukan banding ya, seperti itu. Nah, ini akun-akun apa saja yang tertaut dengan akun belajar ID ini? Jadi banyak sekali penautan akun belajar ID. Yang kemarin rame banget beberapa tahun lalu itu SIM PKB. Ya kan? Dan saya sampai nggak tidur itu. Ini SIM PKB saya nggak tertaut karena hubungannya sama sertifikasi ya kan. Nah, ini nih sahabat Disdik ya. Jadi itu. Jadi penautannya tentu saja ke SIM PKB. Kemudian guru-guru ya ke PMM ya, platform Merdeka Mengajar, di mana sekarang RHK-nya dilaksanakan di sana untuk guru-guru. Kemudian juga banyak ya, ada rapor ya, rapor pendidikan, kemudian Siplah. Jadi beberapa platform Kemendikbud memang sekarang menggunakan akun belajar ID sebagai SSO-nya gitu. Nah, begitu sahabat Disdik, artinya harus ya, bukan opsional. Ini agak-agak opsional itu harus beratnya ke harus gitu ya, karena rugi kalau nggak punya akun belajar ID dan tidak aktif. Baik. Nah, apabila ini mengalami kendala pada saat mengakses atau daftar di akun belajar ID, itu bagaimana cara solusinya? Ya, jadi ada beberapa cara Mbak Din. Sahabat Disdik bisa masuk ke pusat bantuan. Jadi kita punya web ya, halaman browsernya namanya belajar.id. Di sana ada tombol butuh bantuan ya, yang sahabat Disdik bisa gunakan untuk lapor nih. Apapun kendalanya kayak tadi ya, akunnya tidak aktif, kemudian akunnya ternyata tidak bisa login ya, itu bisa lapor di pusat bantuan ya. Kalau misalnya sahabat Disdik masalahnya reset password, di web belajar ID juga ada. Lupa password itu kadang-kadang paling
banyak itu Lupa Mbak password Din. ya? Iya, aduh saya lupa passwordnya. Padahal itu dia yang bikin sendiri Dia ya. bikin sendiri, dia lupa sendiri, dia komplain sendiri gitu. Dia komplain sendiri, saya lupa password saya loh. Terus gimana? Nah itu bisa riset sendiri. Penting kalau dia mengakui kalau dia lupa. Ini nggak ngaku ini, Iya. malah enak-enak Seakan-akan aja. sistemnya salah gitu ya. Bener. Dan itu kita harus Iya. sabar. Iya, sabar. Nggak boleh marah-marah. Itu Mbak Din. Jadi banyak sekali yang bisa sahabat Disdik buat ya ketika di belajar.id, tombol butuh bantuan ingat. Kemudian kita juga punya tadi Kapten Ko-Kapten. Iya. Nah, Kapten Ko-Kapten itu yang akan nantinya mendampingi Bapak Ibu kalau misalnya ada kendala dengan akun belajar.id-nya. Iya, baik. Gitu. Wah, luar biasa sekali sahabat Disdik. Bu Dona ini Duta Teknologi 2019, Kapten Belajar. Adanya satu provinsi cuma satu orang loh kaptennya gitu kan. Terus juga di Ki Hajar STEM dan sebagainya, ini luar biasa sekali Bu Dona. Bu Dona, nah ini saya penasaran ini bagaimana sih support keluarga dan juga pihak sekolah di tempat Bu Dona mengabdi gitu, bagaimana support dengan kegiatan Bu Dona yang sangat padat ini. Kalau kita ngomongin support itu tentu saja keluarga sangat support. Kalau tidak, nggak mungkin bisa sampai di sini ya. Harus kemana. Selagi prinsip dari keluarga kita adalah selagi itu untuk kebaikan ya. Dan ini memang untuk menolong orang banyak. Itu dilanjutkan ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak tahu dari hal itu kita bisa juga ditolong orang ya. Jadi timbal balik itu pasti ada. Kemudian kalau pihak sekolah sangat mendukung karena juga kita membawa nama sekolah. Ada beberapa hal yang ayo SMA 3 kayak kita punya yang namanya adopsi akun belajar 100%, kita bantu pihak sekolah juga. Kemudian bagaimana sekolah mensupport ya, saya berganti kepala sekolah beberapa kali dan itu semua kepala sekolahnya selalu mensupport saya, diberikan kebebasan untuk berangkat selama tidak meninggalkan kelas ya, dengan tidak memberikan tugas. Jadi misalnya kalau saya pergi, saya akan sapa anak-anak lewat WhatsApp atau lewat Google Meet ya, karena itu salah satunya banyak metode karena kelas itu kan tidak sebatas ruang petak berdinding itu ya, di mana-mana kita bisa belajar Mbak Din. Itu sih. Karena support ini sangat dipentingkan ya. Banget. Karena Bu Dona double peran, ini bukan double lagi, udah triple lagi kayaknya seperti itu. Baik Bu Dona, nah ini kira-kira untuk closing statement nih ya, sahabat Disdik, kita sudah closing statement. Kira-kira apa refleksi yang ingin Bu Dona sampaikan kepada sahabat Disdik terkait pembicaraan kita dari Ki Hajar STEM, Kapten Belajar dan juga akun belajar ID. Baik, silakan Bu Dona. Baik, terima kasih sahabat Disdik. Saya senang sekali bisa diundang di podcast Disdik Provinsi Jambi. Banyak hal yang kita sudah diskusikan ya Mbak Din. Refleksi saya dari awal, yang pertama jangan lupa daftar Ki Hajar STEM 2024. Anak-anak kita dan sahabat Disdik, Bapak Ibu guru itu silahkan dampingi karena tidak ada kesempatan lain selain ini ya yang bisa sahabat Disdik lakukan untuk meningkatkan kompetensi anak-anak kita ya, apalagi yang di daerah ya sahabat Disdik, tidak terkendala oleh jarak karena ini semuanya dilakukan secara daring ya. Semangat, semuanya gratis, silakan mendaftar. Terkait dengan Ko-Kapten sahabat Disdik, ini untuk Bapak Ibu guru nih, Bapak Ibu guru yang ingin menjadi Ko-Kapten, ayo ikut pelatihan Google Master Trainer ya, nanti akan diseleksi. Kenapa ikut Ko-Kapten? Karena banyak sekali hal-hal baik yang bisa didapatkan dengan menjadi Ko-Kapten Belajar ID. Kalau kaptennya cuma saya ya. Kalau Ko-Kaptennya nanti bisa kita seleksi lagi ya, siapa yang bersedia nanti kita seleksi. Oke, yang terakhir ini penggunaan akun Belajar ID ini sangat banyak manfaatnya. Kalau misalnya tidak dimanfaatkan, sahabat Disdik itu sangat merugi sekali. Ya, jangan cuman hanya pada saat membutuhkan kayak kemarin ditautkan dengan SIM PKB itu baru sibuk ya, kemudian PPG Daljab baru sibuk ya, tapi tetaplah gunakan setiap harinya, setiap minggunya di dalam pembelajarannya. Demikian Mbak Din, terima kasih. Perlu diingat Ki Hajar STEM sampai tanggal 9 Agustus 2024. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Dona atas bincang-bincang kita yang sangat luar biasa dan cukup panjang lebar ya, dan Bu Dona tetap semangat gitu ya. Iya. Bu Dona tetap semangat dalam menularkan praktik baiknya
Siap, dalam selalu. penggunaan platform yang telah menjadi mitra dari Kemendikbudristek seperti itu. Dan terima kasih waktunya telah bincang-bincang di podcast kita. Dan juga jangan kapok-kapok Bu Dona, nanti kita akan sering-sering undang. Enggak, tolong sering-sering undang saya. Baik, mungkin banyak yang akan kita sharing-sharing ya di podcast ini yang dibutuhkan oleh sahabat Disdik informasinya tentunya. Terima kasih ya Bu Dona. Terima kasih Ya. Mbak Din. Dan untuk sahabat Disdik, terima kasih telah menonton dari channel YouTube dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe tentunya. Biar kita lebih semangat ini memberikan informasi di bidang pendidikan di Provinsi Jambi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekhilafan dari kami. Saya, Dieni Evidaniza, dan juga tim podcast BTIKP, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kami mohon pamit undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dona. Terima kasih.